Selamat siang, Kak. Siang. Perkenalkan, nama saya Marsha Mapene. Saya mahasiswa dari program studi ilmu kesehatan masyarakat. Di sini saya akan melakukan wawancara. Apakah kakak bersedia? Ya. Baik, Kakak. Pertanyaan yang pertama, menurut kakak, apa saja isu-isu gender yang paling menonjol dalam kehidupan masyarakat saat ini? Menurut kita isu-isu gender yang paling menonjol itu ada kesehatan dengan ada kekerasan berbasis gender. Selanjutnya, bagaimana pandangan kakak mengenai peran tradisional laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat? Menurut pandangan, sekarang itu laki-laki dan perempuan sama-sama boleh bekerja, boleh berurus anak dengan berurus rumah tangga. Apakah menurut kakak peran-peran tersebut masih relevan atau perlu ada perubahan? Tidak relevan sih, dan perlu ada perubahan supaya sama-sama adil dan sama. Selanjutnya, dalam pengalaman kakak, pernahkah kakak melihat atau mengalami ketidaksetaraan gender di lingkungan kerja, pendidikan, atau dalam kehidupan bermasyarakat? Ada waktu itu kita bekerja di tempat di mana itu perempuan dan laki-laki dapat gaji ada bekerja sama, dapat gaji beda. Perempuan itu lebih kecil gaji dibandingkan laki-laki. Menurut kakak, mengapa penting untuk memperjuangkan kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan? Menurut kita penting karena semua orang itu punya kesempatan yang sama. Apa manfaatnya bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan? Dengan adanya kesetaraan gender ini, masyarakat itu lebih maju dan lebih damai. Bagaimana pendapat kakak tentang stereotip gender yang masih ada di masyarakat? Apakah menurut kakak stereotip ini menghambat perkembangan potensi individu? Ya, menurut saya menghambat karena perempuan itu dianggap tidak bisa bekerja keras dan sedangkan laki-laki itu tidak boleh menangis. Hal ini membatasi potensi setiap orang. Selanjutnya, menurut kakak, apa saja langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender yang lebih baik di lingkungan sekitar? Menurut kita banyak, bisa dari hal kecil seperti sekarang sudah tidak memakai bahasa yang bisa merendahkan perempuan dan melaporkan jika ada melihat ketidaksetaraan gender. Selanjutnya, apa harapan kakak terkait isu gender di masa depan? Harapan saya suatu saat nanti sudah tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, perubahan seperti apa yang ingin kakak lihat terjadi dalam pandangan dan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan? Perubahan yang ingin saya lihat, masyarakat lebih menghargai perempuan dan laki-laki juga diberi kesempatan untuk mengekspresikan emosinya tanpa takut dihakimi. Baik kakak, terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat siang kak. Ya, siang. Perkenalkan, saya Yurnita Renunungu dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada kak. Sebelumnya dengan kak siapa? Radiawa, Kalau boleh tahu kak umur berapa? 20. Di sini saya akan bertanya kak. Menurut kak, apa saja isu-isu gender yang paling menonjol dalam kehidupan masyarakat saat ini? Menurut saya, sekarang ini ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kak, bagaimana pandangan kak mengenai peran tradisional laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat? Menurut saya, peran tradisional itu laki-laki dan perempuan seperti laki-laki itu mencari nafkah di keluarga, sedangkan perempuan mengurus rumah tangga. Selanjutnya kak, apa menurut kak peran-peran tersebut masih relevan atau perlu adanya perubahan? Dulunya memang dianggap wajar karena sesuai dengan kondisi sosial dan budaya. Selanjutnya kak, dalam pengalaman kak, pernah kak melihat atau mengalami ketidaksetaraan gender di lingkungan kerja, pendidikan, atau dalam kehidupan bermasyarakat? Iya kak, saya pernah melihat. Bisa kak memberikan contoh? Itu di lingkungan kerja, misalnya ada rekan kerja perempuan yang mempunyai kinerja yang bagus.
Itu saja. Selanjutnya Kak, menurut Kak, mengapa penting untuk memperjuangkan kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan? Kesetaraan gender itu menurut saya penting karena setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Nah Kak, menurut Kak, mengapa penting untuk memperjuangkan kesejahteraan gender di berbagai aspek kehidupan? Apa manfaat bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan? Kita ambil saja di masyarakat itu menciptakan lingkungan yang lebih adil. Kak, bagaimana pendapat Kak tentang stereotip gender yang masih ada di masyarakat? Apakah menurut Kak stereotip ini menghambat perkembangan potensi individu? Menurut saya stereotip itu masih kuat menghambat perkembangan potensi di individu atau masyarakat. Itu saja. Selanjutnya Kak, menurut Kak, apa saja langkah-langkah konkret yang dapat orang lakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender yang lebih baik di lingkungan sekitar orang Kak? Itu memberikan edukasi tentang kesetaraan gender sejak dini. Kak, selanjutnya Kak, apa harapan Kak terkait isu gender di masa depan? Harapan saya di masa depan kesetaraan gender itu bisa menjadi kenyataan. Selanjutnya Kak, perubahan seperti apa yang Kak lihat terjadi dalam pandangan dan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan? Saya ingin melihat perubahan di mana laki-laki dan perempuan itu diperlakukan setara. Itu saja. Terima kasih Kak. Baik, sebelumnya dengan Kak siapa? Ya, Di sini Kak, saya akan bertanya mengenai isu gender pada masa dewasa. Pertanyaan yang pertama, menurut Kakak apa saja isu-isu gender yang paling menonjol dalam kehidupan masyarakat saat ini? jadi yang paling menonjol di zaman sekarang ini yaitu diskriminasi gender dan kekerasan terhadap wanita. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pandangan Kakak mengenai peran tradisional laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat? Jadi yang orang tahu bersama itu kalau peran laki-laki itu lebih kepada pencari nafkah bagi keluarga, dan perempuan mungkin lebih berfokus pada peran domestik atau mengurus rumah tangga. Pertanyaan yang ketiga, apakah menurut Kakak peran-peran tersebut masih relevan atau perlu adanya perubahan? Jadi di zaman sekarang ini mungkin harus diubah karena perempuan juga tidak harus dalam mengurus rumah tangga, tapi juga bisa untuk turun lapangan pekerjaan. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, dalam pengalaman Kakak, pernahkah Kakak melihat atau mengalami ketidaksetaraan gender di lingkungan kerja, pendidikan, atau dalam kehidupan bermasyarakat? Jadi pernah. Bisakah Kakak beri contoh? Menurut Kakak, mengapa penting untuk memperjuangkan kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan? Jadi saya melihat ada seorang laki-laki yang gayanya sama seperti perempuan, dan mungkin orang membuli dia, dan mungkin juga ada orang yang tidak suka bergaul dengan dia. Pertanyaan yang selanjutnya, apa manfaatnya bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan? Bagaimana pendapat Kakak tentang stereotip gender yang masih ada di masyarakat? Apakah menurut Kakak stereotip ini menghambat perkembangan potensi individu? Jadi mungkin lebih ke lingkungan yang adil dan harmonis. Selanjutnya, menurut Kakak, apa saja langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender yang lebih baik di lingkungan sekitar Kakak? Jadi
meningkatkan atau memahami kesetaraan gender. Pertanyaan yang terakhir, apa harapan kakak terkait isu gender di masa depan? Perubahan seperti apa yang ingin kakak lihat terjadi dalam pandangan dan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan? Jadi harapan saya mungkin laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan. Jadi itu saja kak, terima kasih. Selamat malam. Malam, Sebelumnya ini dengan kakak siapa? Vino Radlani. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk kakak. Yang pertama, menurut kakak apa saja isu-isu gender paling menonjol dalam kehidupan masyarakat saat ini? Menurut saya, isu-isu gender yang paling menonjol itu ada kesenjangan gaji, terus kekerasan, dan kurangnya representasi perempuan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pandangan kakak mengenai peran tradisional laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat? Pandangan saya, laki-laki untuk menafkahi keluarga, sedangkan perempuan mengurus rumah tangga dan kebutuhan lainnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah menurut kakak peran-peran tersebut masih relevan atau perlu adanya perubahan? Tidak, karena itu sudah menjadi kewajiban dalam berkeluarga. Pertanyaan selanjutnya, dalam pengalaman kakak, pernahkah kakak melihat atau mengalami ketidaksetaraan gender di lingkungan kehidupan bermasyarakat? Ya, saya pernah melihat ketidakkesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat, contohnya perempuan yang menafkahi keluarga. Pertanyaan selanjutnya, bisakah kakak memberikan contoh mengapa penting untuk memperjuangkan kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan? Menurut saya itu penting karena setiap individu berhak untuk mencapai potensi mereka. Pertanyaan selanjutnya agak sedikit panjang. Menurut kakak, apa manfaat bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan? Bagaimana pendapat kakak tentang stereotip gender yang masih ada di masyarakat? Apakah menurut kakak stereotip ini menghambat perkembangan potensi individu? Yang saya ketahui, manfaatnya meningkatkan kesejahteraan, kreativitas, dan produktivitas. Dan untuk stereotip, saya kurang paham. Nah, stereotip itu kak, pandangan atau asumsi yang terlalu sederhana dan tidak akurat tentang suatu kelompok atau orang. Pertanyaan selanjutnya, menurut kakak apa saja langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan gender yang lebih baik di lingkungan sekitar kakak? Menurut saya, langkah-langkahnya meningkatkan kesadaran, mendorong partisipasi perempuan, dan menghapus kekerasan berbasis gender. Pertanyaan yang terakhir, apa harapan kakak terkait isu gender di masa depan? Perubahan seperti apa yang ingin kakak lihat terjadi dalam pandangan dan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan? Harapan saya ke depannya akan ada perubahan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan, sehingga ke depannya masyarakat bisa lebih inklusif, adil, dan setara. Oke kak, terima kasih. Sama-sama.